ini serius. Inggris, negara yang selama puluhan tahun dikenal paling dekat dengan Malaysia, hari ini justru menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto. Bukan cuma disambut Raja Charles III, tapi 90 triliun dibawa pulang ke Indonesia. Pertanyaannya sederhana, tapi bikin panas. Malaysia kemana? Kenapa kali ini Inggris terlihat seperti berpindah haluan? Dan kenapa Indonesia justru naik kelas di saat yang sama? Jangan kemana-mana, karena peta Asia Tenggara lagi berubah. 30 tahun akan datang, Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 2020. Saya di sekolah rendah di Momokan, diberikan pengharapan bahwasanya wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi, dan alhamdulillah walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya, Tuan yang dipertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Saya pergi dengan rakan-rakan, selepas itu kami naik bot pergi Nunukan, kemudian naik bot pergi Tarakan, dan kami pergi ke ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara pribadi, Tan Sri yang dipertua, Tuan yang dipertua, bimbang dengan kedudukan kita sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun akan datang. Dulu kita ada transformasi nasional 2050 di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak. Tak apalah kalau tak nak kontinu nama tersebut, tetapi biarlah ada perancangan 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kemana kita punya go, kemana tuju kita. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan. Pemenang asing untuk tender proyek kerajaan ataupun swasta juga terikat dengan syarat tersebut. Saya mencadangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada industri tempatan demi melindungi peniaga tempatan. Inggris menggelar karpet merah ke Prabowo. Malaysia mulai gelisah. Bayangkan ini sebentar. Di satu sisi, seorang presiden Indonesia yang dulu sering diremehkan Barat, duduk diterima langsung oleh Raja Charles III. Bukan basa-basi, bukan sekedar foto lalu pulang, tapi sambil membawa pulang komitmen duit 90 triliun rupiah. Di sisi lain, Malaysia yang selama puluhan tahun dielus, dimanja, dan dipanggil special partner Inggris, malah sunyi sepi, hampir tidak kedengaran suaranya. Dan di titik inilah, peta mulai kelihatan berubah. Kalau kamu masih berpikir Inggris itu setia sama Malaysia karena sejarah kolonial, bahasa, dan hubungan Commonwealth, selamat, kamu masih hidup di buku sejarah. Dunia nyata sudah beda. Inggris sekarang lagi hitung-hitungan. Dinginnya bukan main. Mana yang kasih stabilitas, market besar, dan kepastian jangka panjang, itu yang dipeluk. Dan kali ini, yang dipeluk Indonesia. Ini bukan drama, ini geopolitik versi telanjang. Selama ini Malaysia dikenal sebagai anak emas. Akses elit rapi, pendidikan, militer, ekonomi jalurnya jelas. Inggris tahu betul cara merawat Malaysia. Bahkan saat ASEAN lain masih mengetuk pintu, Malaysia sudah duduk di ruang tamu. Tapi masalahnya satu, status anak emas itu bikin nyaman. Terlalu nyaman, dan ketika dunia berubah cepat, yang terlalu nyaman biasanya telat sadar. Indonesia beda cerita. Puluhan tahun dianggap ribet, demokrasi ribut, politik gaduh, regulasi jelimet. Tapi tiba-tiba, di bawah Prabowo, Inggris justru menggelar karpet merah. Kenapa? Karena Inggris bukan lagi kerajaan romantis. Inggris sekarang adalah perusahaan raksasa bernama Kepentingan Nasional. Dan Prabowo datang bukan bawa proposal manis. Dia datang bawa angka, bawa posisi tawar, bawa sikap. Inggris tidak memuji tanpa alasan. Raja Charles III bukan politisi sembarangan. Dia simbol kesinambungan kepentingan Inggris. Kalau dia terbuka memuji Indonesia soal hutan tropis, peran global, dan stabilitas, itu bukan pujian basa-basi. Itu kode keras ke dunia. Pertanyaannya, kenapa Malaysia tidak disebut? Disinilah mulai terasa canggungnya. Malaysia selama ini unggul dalam diplomasi simbolik.
rapi, halus, bahasa Inggris lancar. Tapi di era krisis global, simbol saja tidak cukup. Investor dan negara besar sekarang mencari 3 hal: stabilitas politik, kepastian arah, dan keberanian mengambil keputusan. Di titik ini, Malaysia sedang bermasalah. Gonta-ganti pemerintahan, elit politik ribut sendiri, visi ekonomi muter-muter. Sementara Indonesia, ironisnya negara yang dulu dicap kacau, justru kelihatan lebih solid secara arah. Prabowo tampil dengan gaya yang mungkin tidak semua orang suka. Tegas, keras, kadang nyablak. Tapi justru itu yang bikin dunia dengar. Prabowo datang dan bilang, "Ini posisi kami. Mau kerjasama, ayo. Mau main licik, silakan cari negara lain." Dan anehnya, dunia tidak kabur. Dunia malah duduk. Komitmen 90 triliun itu bukan hadiah. Itu taruhan. Inggris sedang bilang kami percaya Indonesia bisa deliver. Bukan percaya karena janji, tapi karena posisi. Market besar, transisi energi, stabilitas kawasan, jalur maritim. Semua paket lengkap ada di Indonesia. Sekarang bandingkan dengan Malaysia. Market lebih kecil, energi terbatas, politik sedang flu. Dan yang paling krusial, Malaysia tidak lagi menawarkan cerita baru. Inggris sudah tahu Malaysia, sementara Indonesia baru naik level. Di geopolitik, yang menarik bukan yang lama dikenal, tapi yang berpotensi mengubah permainan. Itulah sebabnya sambutan ke Prabowo beda kelas. Ini bukan soal suka atau tidak suka Prabowo. Ini soal fakta. Indonesia diperlakukan bukan sebagai junior, tapi partner strategis. Dan di titik ini, Malaysia mulai kelihatan tersisih. Bukan didepak, tapi perlahan tidak lagi jadi pusat perhatian. Bayangkan kamu anak kesayangan, tapi tiba-tiba orang tua lebih sering mengobrol serius dengan anak yang dulu dianggap bandel. Bukan karena cinta berkurang, tapi karena yang bandel ini sekarang punya masa depan lebih menjanjikan. Peta memang sedang berubah. Inggris membaca Asia Tenggara dengan kacamata baru. Bukan lagi nostalgia kolonial, tapi kalkulator dingin. Siapa yang stabil, tegas, dan berani menentukan arah. Itulah yang diajak main. Dan kali ini, Indonesia bukan cuma duduk di meja. Indonesia mulai menentukan menu. Yang sering luput disadari, pergeseran ini bukan terjadi karena Malaysia gagal total. Ini terjadi karena standar permainan global naik dan Indonesia berlari lebih cepat di momen yang tepat. Dalam geopolitik, waktu seringkali lebih menentukan daripada niat baik. Negara yang bisa membaca momentum akan melompat, sementara yang ragu akan tertinggal walau niatnya baik. Inggris membaca momentum itu di Indonesia, bukan di Malaysia. Dan pesan terbesarnya sederhana, tapi tegas. Dunia hari ini tidak lagi memberi ruang besar pada negara yang hanya mengandalkan reputasi lama. Yang dihitung sekarang adalah siapa yang siap memimpin, bukan sekadar mengikuti. Indonesia sedang menguji peran itu. Apakah akan bertahan di kelas baru ini atau kembali turun? Itu urusan masa depan. Tapi satu hal sudah jelas. Perhatian dunia sedang mengarah ke Jakarta. Dan ketika sorotan sudah berpindah, jarang sekali ia kembali ke titik lama.